karena sudah jelas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu dinyatakan bahwasanya santet itu ada. Assalamualaikum Sobat Ilah, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Di dalam video kali ini saya akan mengawali sebuah cerita dari pengalaman bapak saya, di mana pada waktu itu pada tahun 1990 kakek dari ayahnya ibu itu mengalami sakit di mana di mana jari kakinya, yaitu jari tengah dan jari kelingkingnya itu mengalami pembusukan dari dalam. Nah, pada waktu itu bapak saya diperintah oleh keluarga dari ibu saya untuk mencari obat atau pengobatan, yang dimana pada waktu itu mindset orang dahulu yang bisa menyembuhkan penyakit dari kakek saya itu orang pintar atau orang yang sekarang ini bisa disebut dengan dukun, karena keluarga dari ibu saya itu mencurigai bahwasanya kakek saya terkena santet. Bapak saya sebagai menantu yang taat kepada mertua, beliau melakukan semua perintah apa yang dikehendaki dari keluarga ibu saya, yaitu mencari orang pintar atau bisa dikatakan dukun, kalau sekarang bisa dikatakan dukun, di mana pencarian tersebut sampai daerah Banyuwangi, Tulungagung, dan pencarian tersebut juga diarahkan dari keluarga ibu saya, di mana di Banyuwangi, di Tulungagung itu ada orang pintar itu. Nah, pada waktu itu ketika menemukan orang pintarnya itu diajak ke rumah saya. Terus pada waktu itu cerita bapak saya itu orang pintar itu juga melakukan sebuah ritual. Ketika melakukan sebuah ritual, luka dari kakek saya itu disedot gitu, sehingga muncul paku, berbagai macam paku, benang, kawat yang sudah tayang itu, yang sudah karat itu muncul dari luka yang ada pada kaki kakek saya itu. Namun dengan berbagai macam usaha yang dilakukan dari keluarga ibu saya, yaitu mencari dukun, tidak membuahkan hasil, sehingga sampai kesimpulan bahwasanya bapak saya itu sudah ndak beres ini penyakitnya. Maksudnya tidak logis, masa dari sebuah luka disedot itu muncul paku. Nah, di situ bapak saya berinisiatif membawa kakek saya itu ke rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit, kakek saya didiagnosa menderita kanker tulang. Nah, dari situ kakek saya tepatnya jari-jari tengahnya sama kelingkingnya itu diamputasi, dan penyakitnya ya udah beres karena ya sakitnya itu kanker tulang itu tadi, bukan karena santet atau lain sebagainya. Belakangan ini banyak para YouTuber yang telah mengedukasi kepada masyarakat tentang menjelaskan bahwasanya santet itu tidak ada. Pesulap merah dan Ferry Sandi. Pesulap merah itu yaitu mengobrak-abrik Padepokan Gus Samsudin, yang dimana Gus Samsudin di dalam konten-kontennya itu bisa menyembuhkan suatu penyakit yang disebabkan oleh hal gaib. Nah, di situ didatangi oleh pesulap merah, dan ternyata semua dibongkar oleh pesulap merah bahwasanya yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu hanyalah sebuah trik sulap semata. Yang paling center atau yang paling viral akhir-akhir ini yaitu tantangan dari Ferry Irwandi, di mana di dalam video Ferry Irwandi itu menyatakan bahwasanya dirinya siap disantet oleh siapapun, dan yang bisa menyantet si Ferry Irwandi ini diberikan hadiah satu buah mobil Alphard. Dan dari tantangan si Ferry Irwandi, ternyata beliau juga mendapatkan banyak DM yang bersedia atau yang bisa menyantet dia. Nah, pada waktu itu untuk menunggu datangnya santet itu, Ferry Irwandi ini telah melakukan live
telah melakukan live, dan ternyata di dalam live-nya itu beliau tidak terkena santet, malah yang didapatkan uang 36 juta dari saweran-saweran pada waktu live tersebut. Dari yang dilakukan para YouTuber itu memberikan edukasi bahwasanya santet itu memang tidak ada. Tapi kita sebagai orang Muslim tentu tidak mendasarkan kepada edukasi yang diberikan pada para YouTuber tersebut. Kita sebagai seorang Muslim tentunya ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan santet atau sihir ini ada atau tidak, tentu kita akan mendasarkan itu pada Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena di dalam kita beragama, semua apa yang dilakukan kita, semua apa yang dikerjakan kita, itu didasarkan pada literasi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Terus bagaimana menurut Al-Quran dan hadis? Apakah santet itu ada? Di dalam Al-Quran itu kalau istilah yang namanya santet itu memang tidak ada. Yang ada di dalam istilah Al-Quran itu sihir, di mana kalau dilihat dari pengertian antara santet dan sihir itu ternyata mengalami pengertian yang sama, di mana memberikan suatu dampak secara gaib kepada seseorang, entah itu penyakit, entah itu mahabbah atau cinta dan lain sebagainya. Itu pengertian secara dasarnya itu sama. Dan bagaimana kita sebagai seorang Muslim ketika mendapati sesuatu dasar yang berada di dalam Al-Quran ini, tentunya kita harus mengimani bahwasanya santet atau sihir itu ada. Dan memang apa yang dilakukan orang-orang yang mengaku dirinya itu bisa menguasai hal gaib, bisa memberi pengobatan secara gaib, itu juga melakukan tipu daya. Karena apa? Karena ya sudah dibuktikan oleh para YouTuber tersebut. Si pesulap merah telah mengobrak-abrik perguruan Gus Samsudin, bahwasanya Gus Samsudin, yang dilakukan Gus Samsudin itu hanyalah trik semata. Kita sebagai masyarakat awam tentunya harus bijak juga. Di sisi lain kita harus mengimani bahwasanya santet atau sihir itu ada berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Di sisi lain kita juga harus menolak apa? Menolak semua apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku bisa melakukan penyembuhan hal-hal gaib. Karena apa? Karena sesuatu yang gaib itu memang sangat sulit dibuktikan, bahkan tidak bisa dibuktikan oleh logika kita, yang dimana logika kita itu hanya terbatas sekali. Jadi logika itu terbatas sekali. Untuk menempuh atau menyelami hal-hal gaib itu tentu sangat terbatas sekali, dan kita tidak, kemungkinan besar kita tidak bisa menyelami tentang hal-hal gaib yang berkaitan dengan agama. Nah, di sini banyak oknum yang memanfaatkan ketidakmampuan logika kita untuk menyelami hal gaib ini untuk apa? Untuk penipuan, untuk mencari keuntungan semata. Yaitu yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Contoh yang dilakukan oleh Gus Samsudin, bisa menyembuhkan orang terkena santet, bisa menyembuhkan atau memahabbah atau memelet orang. Nah, kita tidak bisa menafikan bahwasanya orang-orang tersebut juga berbohong. Karena apa? Karena ya memang sudah dibuktikan bahwasanya yang dilakukan mereka itu adalah sebuah trik. Tapi kalau sudah dibuktikan bahwasanya yang dilakukan oleh para dukun, para supernatural itu adalah sebuah trik, itu kita juga tidak boleh menafikan bahwasanya yang dinamakan santet atau sihir itu tidak ada, karena sudah jelas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu dinyatakan bahwasanya santet itu ada. Di dalam ilmu yang nyata saja banyak para oknum-oknum yang menyalahgunakan dengan ilmu yang nyata itu untuk membohongi masyarakat luas. Saya ambil contoh tentang dari kesehatan. Di dalam dunia kesehatan ini juga banyak para dokter gadungan, yang dimana sebetulnya para dokter itu tidak menempuh
pendidikan kedokteran, tapi mereka itu mengaku sebagai dokter. Sekali kejadian itu dari ilmu fisika, dari ilmu yang nyata, itu masih ada yang oknum-oknum yang menipu untuk ke apa ya ke untuk mencari materi sebanyak-banyaknya dari penipuan tersebut. Itu dari ilmu yang nyata saja, apalagi dari sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dibuktikan secara zahir, yang tidak bisa dibuktikan secara logis. Tentu sangat banyak sekali yang menyalahgunakan tentang keilmuan tersebut. Maka dari itu mereka para YouTuber yang memberikan edukasi bahwasanya kita jangan memberikan edukasi tentang santet tadi, jangan harus adil juga. Harus adil gimana? Ya, kita tahu kita hidup di Indonesia, bahwasanya Indonesia itu masyarakatnya sebagian besar yaitu mayoritas beragama Islam. Dan di dalam beragama Islam kita tentunya harus meyakini sesuatu hal yang gaib. Ya, pesan saya kepada para YouTuber tersebut harus adil memberikan edukasinya. Memang ada oknum yang menyalahgunakan tentang keilmuan gaib itu, tentang sesuatu yang gaib itu, entah santet, sihir, dan lain sebagainya. Dan santet, sihir, atau sesuatu yang gaib itu benar adanya, dan itu dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran. Di sini jangan sampai menggiring opini bahwasanya santet atau sihir atau sesuatu yang gaib itu tidak ada, karena itu bisa membuat generasi muda kita kehilangan akidah. Karena pada dasarnya Islam itu didasarkan pada sesuatu, mengimani sesuatu hal yang gaib. Oke Sobat Ilah, pesan saya kepada masyarakat semuanya, jangan mudah percaya ketika ada seseorang yang menyatakan bahwasanya dirinya bisa menguasai hal gaib, yang menyatakan bahwasanya dirinya bisa menyembuhkan sesuatu penyakit yang disebabkan hal gaib. Karena itu bisa dipastikan 99,99% bahkan itu berbohong. Karena apa? Karena yaitu di dalam untuk membuktikan bahwasanya gaib itu nyata, itu memang tidak bisa dibuktikan secara logis, dan itu sangat mudah sekali untuk sumber penipuan. Demikian dari saya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.